Tiga tahap dalam kehidupan wanita di mana keinginannya untuk berpacaran meningkat, realitas psikologis dijelaskan secara mendalam. Ada tiga momen yang sangat spesifik dalam kehidupan banyak wanita ketika minat mereka untuk membangun hubungan romantis cenderung meningkat secara signifikan. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini bukan hanya emosional, tetapi juga psikologis dan biologis. Dan jika Anda seorang pria yang gagal mengenali tahapan ini, Anda mungkin akan terus salah menafsirkan banyak sinyal wanita berulang kali. Sebagian besar pria percaya bahwa wanita mengalami keinginan konstan untuk memiliki pasangan sepanjang hidup mereka. Tetapi gagasan itu tidak sepenuhnya akurat. Berbagai studi ilmiah menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Psikolog perkembangan dari lembaga seperti Universitas Chicago yang menganalisis motivasi hubungan di berbagai kelompok usia menemukan pola yang jarang dibahas secara terbuka. Keinginan seorang wanita untuk membentuk hubungan tidak tetap konstan. Keinginan itu cenderung meningkat dalam 3 tahap spesifik dan cukup dapat diprediksi. Dan yang terpenting, apa yang dia cari di setiap tahap ini berubah secara signifikan. Bahkan banyak peneliti terkejut dengan betapa jelas dan konsistennya perubahan ini. Mari kita mulai dengan tahap pertama, antara usia 18 dan 22 tahun. Ini biasanya merupakan fase eksplorasi dan penemuan. Selama periode ini, korteks prefrontal, bagian otak yang terkait dengan perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan, masih berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar fokusnya adalah pada masa kini. Pada tahap ini, wanita biasanya lebih tertarik pada pengalaman baru, kegembiraan, romansa, dan intensitas emosional. Di sini, biasanya tidak ada kekhawatiran besar tentang hasil jangka panjang. Yang paling penting adalah apa yang terasa menarik, bermakna, dan merangsang pada saat ini. Wanita tidak selalu mencari kemapanan. Sebaliknya, mereka membangun pengalaman emosional dan sosial yang membantu mereka lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Tipe pria yang cenderung mereka anggap paling menarik selama tahap ini biasanya mencerminkan energi yang sama. Seseorang yang membawa kegembiraan, spontanitas, dan stimulasi emosional pada saat ini. Namun, keadaan berubah secara signifikan pada tahap kedua, kira-kira antara usia 25 dan 30 tahun. Selama periode ini, keadaan di sekitarnya mulai berubah. Teman dekat mulai menikah, keluarga terbentuk, dan stabilitas jangka panjang menjadi jauh lebih terlihat di lingkungannya. Pada saat yang sama, seringkali muncul rasa urgensi yang halus mengenai masa depan. Berbagai studi psikologis dan neurologis menunjukkan bahwa prioritas mulai bergeser lebih ke arah faktor-faktor seperti stabilitas emosional, keamanan, kepercayaan, dan potensi jangka panjang. Penelitian tentang pola hubungan perempuan, termasuk studi dari lembaga seperti Universitas Columbia, menunjukkan bahwa selama fase ini, kriteria evaluasi berubah secara signifikan. Wanita yang pada usia 21 tahun memprioritaskan kegembiraan dan intensitas mungkin, pada usia 28 tahun, mulai lebih menghargai konsistensi, kematangan emosional, dan keandalan. Oleh karena itu, jika Anda pernah memperhatikan bahwa seorang wanita tiba-tiba mengubah apa yang dia cari atau meningkatkan standar emosionalnya, itu belum tentu kebetulan. Hal itu seringkali mencerminkan transisi psikologis yang sepenuhnya alami terkait dengan tahap kehidupan ini. Sekarang kita sampai pada tahap ketiga, kira-kira antara usia 38 dan 45 tahun. Dan ini mungkin fase yang paling disalahpahami dari semuanya. Pada tahap ini, banyak wanita telah melalui cukup banyak pengalaman untuk memiliki pandangan yang jauh lebih jelas tentang diri mereka sendiri dan apa yang benar-benar mereka hargai. Mereka mungkin telah melalui hubungan yang signifikan, kehilangan emosional, stabilitas, kemandirian, atau perubahan mendalam dalam kehidupan pribadi mereka. Perspektif mereka menjadi lebih teguh dan prioritas bergeser lagi. Pada tahap ini, fokusnya tidak lagi begitu banyak pada emosi yang intens atau validasi eksternal. Sekarang, perhatian biasanya lebih diarahkan pada keaslian, ketenangan emosional, stabilitas batin, dan kehadiran tulus orang lain. Beberapa psikolog menggambarkan ini sebagai transisi menuju daya tarik berdasarkan keaslian emosional.
kualitas dangkal mulai kehilangan kekuatannya, dan koneksi emosional yang mendalam menjadi jauh lebih berharga. Dan inilah kebenaran yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pria. Jika Anda berinteraksi dengan seorang wanita pada salah satu tahap ini tanpa memahami apa yang secara alami ditekankan oleh fase kehidupan tersebut, Anda kemungkinan besar akan salah menafsirkan perilakunya. Anda mungkin berpikir dia jauh, kontradiktif, atau sulit dipahami, padahal sebenarnya dia hanya menanggapi kebutuhan internal. Hal ini lazim terjadi pada tahap kehidupannya saat ini. Seorang wanita yang merasa sangat terhubung secara emosional pada satu tahap mungkin secara alami akan menggeser prioritasnya pada tahap lain. Dan itu tidak selalu berarti Anda telah melakukan kesalahan. Itu hanya berarti kebutuhan dan perspektifnya telah berkembang seiring waktu. Para pria yang cenderung menghindari banyak kebingungan dalam hubungan adalah mereka yang memahami pola ini. Mereka tidak hanya bergantung pada waktu atau asumsi dangkal. Sebaliknya, mereka mencoba memahami konteks emosional dan tahap kehidupan orang lain. Karena pertanyaan sebenarnya bukanlah sekadar apa yang dia inginkan? Pertanyaan sebenarnya selalu pada tahap kehidupan apa dia berada saat ini. Dan jika perspektif ini telah mengubah cara Anda memandang hubungan, bagian selanjutnya akan membahas lebih jauh, mengungkapkan isyarat perilaku halus yang ditunjukkan banyak wanita pada setiap tahap dan yang sama sekali dilewatkan oleh sebagian besar pria.